Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Episode 116. Pemimpin pengawal itu telah bertempur dengan garang. Ia memang berusaha untuk memancing Ki Sumbaga keluar dari bingkai pasukannya. Tetapi Ki Sumbaga menganggap dirinya lebih berarti jika ia berada di belakang garis benturan. Meskipun ia kemudian mendapat laporan tentang orang yang berilmu cukup tinggi telah bertempur dengan garang di garis benturan kedua pasukan itu. Aku perintahkan 2 atau 3 orang prajurit untuk menghadapinya. Jika aku terpancing untuk bertempur melawannya, maka pasukan ini akan kehilangan kemudi. Semua akan terserah kepada para prajurit yang akan bertindak menurut kemauan mereka sendiri-sendiri. Tetapi bukankah pasukan lawan juga tidak lagi perlu seorang pemimpin yang setiap kali mengatur pasukannya? Bertanya penghubung itu. Kau memang bodoh. Aku adalah bekas seorang perwira dari pasukan Jipang. Kau pun bekas seorang prajurit. Seharusnya kau tahu bahwa pasukan Tanah Perdikan sudah dipersiapkan sejak semula. Pasukan itu sudah berada dalam satu gelar yang mapan. Para pemimpin kelompok sudah tahu dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Hanya dalam keadaan yang khusus saja maka diperlukan sekali sikap pemimpin pasukan itu. Berbeda dengan pasukan kita. Kita tidak siap dalam gelar yang mapan. Penghubung itu mengangguk. Sementara Ki Sumbaga itu berkata, ternyata bahwa orang-orang Tanah Perdikan itu cukup cerdik. Mereka tidak menunggu di padukuhan induk. Tetapi mereka telah menyongsong kita di sini, sehingga mereka dapat mempergunakan kekuatan yang lebih besar dari yang dapat mereka pergunakan di padukuhan induk. Di sini mereka tidak mencemaskan padukuhan lain yang mungkin akan kita jamah, sehingga para pengawal padukuhan itu sebagian besar akan dapat ditarik di sini. Penghubung itu mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Sumbaga tengah memperhatikan pertempuran yang terjadi di induk pasukan itu. Meskipun ia tidak dapat melihat dengan jelas dari ujung sampai ke ujung, namun naluri keprajuritannya mampu menangkap peristiwa yang sedang terjadi itu dengan melihat pertanda-pertanda yang terdapat dalam pertempuran itu. Namun kening Ki Sumbaga itu berkerut ketika ia melihat pertahanan pasukan di induk pasukan itu goyah. Menurut pengamatan Ki Sumbaga maka pasukan yang paling mapan adalah pasukan yang dipimpinnya, karena pasukannya sebagian besar terdiri dari bekas para prajurit Jipang. Beberapa orang keluarga para bekas prajurit yang sempat dikumpulkan telah mendapat latihan keprajuritan pula secara khusus. Tiba-tiba saja Ki Sumbaga itu berkata, jalankan perintahku. 2 atau 3 orang terpilih agar menghadapi pemimpin pasukan induk Tanah Perdikan itu. Kemudian lihat, apa yang terjadi atas Ki Rangga dan Nyi Wiradana. Kemudian apakah kelompok-kelompok yang dipersiapkan itu dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aku tunggu laporannya atau kawanmu yang lain. Baik, jawab penghubung itu. Demikianlah, maka penghubung itu telah meninggalkan Ki Sumbaga untuk menyaksikan keadaan seluruh pasukan induk itu lebih cermat lagi. Namun dalam pada itu, Ki Sumbaga memang menjadi cemas bahwa garis benturan kedua pasukan itu telah menjadi goyah. Perlahan-lahan pasukan Tanah Perdikan mulai mendesak pasukannya. Meskipun banyak kemungkinan masih dapat terjadi, tetapi satu pertanda telah dilihatnya, bahwa keseimbangan pasukan itu memang mulai goncang. Beberapa saat kemudian, maka seorang penghubung yang lain telah datang mendekatinya. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, Ki Sumbaga, kita agaknya mengalami kesulitan. Apakah Nyi Wiradana tidak segera dapat mengalahkan lawannya? Bagaimana dengan Ki Rangga? Segera Ki Sumbaga akan mendapat laporan. Seorang kawan sedang pergi untuk melihat mereka. Aku bertemu di tengah-tengah medan, jawab penghubung. Kau sendiri dari mana? Bertanya Ki Sumbaga. Aku sempat menyaksikan orang-orang tua Tanah Perdikan. Ternyata kelompok-kelompok yang disusun itu mengalami kesulitan. Orang-orang tua itu seakan-akan tidak terbatas oleh mereka, sehingga orang-orang tua itu dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendak mereka. Meskipun nampaknya orang-orang tua itu tidak terlalu bernafsu untuk membunuh, namun nampaknya mereka pun tidak ingin dibatasi geraknya oleh siapapun, berkata penghubung itu. Bukankah mereka tentu tidak jauh dari arena pertempuran antara Nyi Wiradana melawan Iswari serta Ki Rangga Gupita? Bertanya pemimpin itu. Agaknya aku terlalu tergesa-gesa sehingga aku tidak melihat pertempuran itu. Tetapi kawanku yang tadi menghadap Ki Sumbaga sekarang sedang menuju ke arena itu, jawab penghubung itu. Ki Sumbaga termangu-mangu. Sebagai seorang bekas senapati, maka ia telah dapat membayangkan kesulitan yang lebih besar yang dapat terjadi, jika Ki Rangga dan Warsi tidak segera dapat mengalahkan lawan-lawan mereka dan membantu para pengikutnya untuk menghancurkan para pengawal Tanah Perdikan. Namun Ki Sumbaga itu tiba-tiba telah memberikan perintah,
lihat pasukan kita pada sayap-sayapnya. Sayap yang mana? Kiri, atau kanan? Bertanya penghubung itu. Sayap yang dipimpin oleh Kalasembung, jawab Ki Sumbaga. Penghubung itu tidak bertanya lagi. Ia pun segera meninggalkan Ki Sumbaga untuk melihat keadaan sayap pasukan itu. Dalam pada itu penghubung yang lain tengah menyaksikan apa yang terjadi dengan Ki Rangga. Ternyata Ki Rangga tidak mampu beranjak dari tempatnya karena ia harus menghadapi Kiai Badra. Orang yang nampaknya sudah terlalu tua untuk berada di medan. Tetapi ternyata bahwa Ki Rangga tidak terlalu banyak mendapat kesempatan melawannya. Apalagi ketika sekelompok orang yang dipersiapkan untuk melawan orang tua itu sudah pecah disergap oleh para pengawal tanah perdikan. Angger, berkata Kiai Badra, sebaiknya kau berhenti berperang. Perintahkan orang-orangmu untuk ditarik dari medan sebelum kematian menjadi semakin banyak. Sekali-sekali sempatkan menyaksikan apa yang telah terjadi. Kematian dan kematian. Sementara itu, kau dan orang-orangmu tidak akan mampu memenangkan perang ini. Kau memang sudah pikun, teriak Ki Rangga, kaulah yang harus melihat kenyataan. Orang-orang sudah banyak yang terbunuh. Jika kau tidak mau menganjurkan agar Iswari menyerah, maka orang-orang tanah perdikan akan tumpas. Jika pasukanmu di sini hancur, maka semua padukuhan akan tunduk kepadaku. Yang menentang pasti akan aku hancurkan sampai lumat. Angan-anganmu telah dibayangi oleh mimpi yang buruk itu, berkata Kiai Badra, kau harus bangun dan mulai melihat kenyataan. Persetan, geram Ki Rangga yang mengerahkan kemampuannya. Tetapi Kiai Badra sama sekali tidak terguncang kedudukannya. Di bagian lain dan medan itu, Iswari tengah bertempur dengan dahsyatnya melawan Warsi. Ilmu mereka yang dahsyat telah mulai merambah dalam pertempuran itu. Meskipun mereka masih menggenggam senjata masing-masing, namun senjata mereka bukan lagi senjata sewajarnya. Rantai di tangan Warsi telah menjadi jenis senjata yang lain. Rantai itu memang masih dapat diputar dan melentur dengan cepat. Namun rantai itu kadang-kadang justru telah menjadi tongkat baja yang menggetarkan. Ayunannya yang deras menimbulkan arus angin yang deras pula. Namun Iswari pun menguasai senjatanya dengan baik. Kedua pedangnya telah berputaran bagaikan gumpalan-gumpalan asap di sebelah-menyebelah tubuhnya. Ketika pertempuran itu menjadi semakin meningkat, maka orang-orang dari kedua belah pihak telah menyibak. Ayunan ujung rantai Warsi benar-benar menggetarkan. Seseorang yang tersentuh ujung rantai itu, tanpa merangkapi kulitnya dengan ilmu kebal, akan segera koyak sampai ke tulang. Sedangkan ujung pedang Iswari merupakan bahaya yang sangat gawat. Jika seseorang digulung oleh gumpalan putih yang terjadi karena putaran pedang Iswari, maka tubuh orang itu tentu akan menjadi arang keranjang. Dengan demikian, maka arena pertempuran antara Iswari dan Warsi itu pun menjadi semakin lama semakin luas, keduanya seakan-akan tidak lagi bertempur di medan perang. Tetapi mereka seakan-akan telah terlibat ke dalam perang tanding. Tetapi sementara itu, keseimbangan pertempuran dalam keseluruhannya menjadi semakin jelas. Meskipun bulan bulat memancar terang di langit, namun sinarnya tidak mampu mempengaruhi kekuatan kedua belah pihak yang sedang bertempur itu. Bahkan beberapa orang pengikut Warsi yang mengetahui bahwa Warsi yakin akan kekuatan cahaya bulan itu akan memberikan arti bagi ilmunya, masih harus berharap-harap cemas, karena sedemikian jauh, Warsi masih belum berhasil mendesak lawannya yang bertempur dengan pedang rangkap itu. Tetapi Warsi sendiri sama sekali tidak merasakan kecemasan itu. Ia memang masih belum sampai pada tingkat ilmunya yang tertinggi, sehingga pengaruh cahaya bulan itu akan terasa dan bahkan ikut menentukan. Warsi masih bertempur dengan mengandalkan tenaga cadangannya dan kemampuannya bermain senjata serta keterampilan tangan dan kakinya. Ia sudah melatihnya bertahun-tahun sehingga ia ingin tahu, apakah Iswari mampu mengimbanginya pula. Namun ternyata Iswari pun telah menempa diri pula. Itulah sebabnya, bahwa sekedar kecepatan gerak, kemampuan bermain senjata dan kekuatan yang didorong oleh tenaga cadangannya, belum cukup bagi Warsi untuk mendesak Iswari. Meskipun demikian, Warsi masih belum tergesa-gesa. Ia masih berusaha menghisap kekuatan cahaya bulan sebanyak-banyaknya malam itu, setelah malam sebelumnya ia tidur di alam terbuka, di bawah cahaya bulan pula. Agak berbeda dengan Warsi yang lebih asyik dengan dirinya sendiri, serta warna dendam yang mencengkam jantungnya, maka Ki Rangga harus memperhatikan keadaan seluruh medan. Sekali-sekali ia telah mengambil jarak dari lawannya untuk sekedar melihat suasana dalam keseluruhan. Namun agaknya sulit baginya untuk dapat menjangkau gambaran yang luas tentang pertempuran itu. Tetapi dalam pada itu, lawannya agaknya dengan sengaja telah memberikan waktu kepadanya. Lawannya yang telah tua itu. Usiamu yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, meskipun keadaan wadagnya tidak lagi mampu mendukung ilmunya sebagaimana beberapa tahun sebelumnya.
Bahkan Kiai Badra itu pun kemudian berkata, sulit Ngger untuk dapat melihat keseluruhan medan meskipun cahaya bulan sangat terang, hampir seperti siang hari. Sebaiknya Angger mempergunakan penghubung untuk mendapatkan laporan yang lebih jelas. Persetan, geram Kirangga yang kemudian menyerang Kiai Badra seperti badai. Namun Kiai Badra memang sulit untuk dikuasainya. Bahkan setiap kali Kirangga merasa betapa orang tua itu mampu menekannya dengan kekuatan yang sangat besar, apalagi dibanding dengan umurnya yang tua itu. Namun akhirnya, Kirangga langsung atau tidak langsung telah menyetujui pendapat Kiai Badra. Dalam satu kesempatan yang terbuka, yang seolah-olah dengan sengaja memang diberikan oleh lawannya, Kirangga telah memerintahkan kepada seorang prajuritnya untuk mencari hubungan dengan Ki Sumbaga. Sebenarnya lah bahwa Kiai Badra memang membiarkan Kirangga itu melakukannya. Dengan demikian Kiai Badra berharap bahwa Kirangga akan mengetahui keadaan medan yang sebenarnya. Kiai Badra berharap bahwa Kirangga akan dapat menerima laporan, bahwa pasukannya perlahan-lahan mulai terdesak. Sebenarnya lah, setelah menerima laporan yang mendekati lengkap dari para penghubung, maka para pemimpin dari Tanah Perdikan Sembojan telah menentukan langkah terakhir. Iswari sendiri tidak dapat berhubungan dengan pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan Sembojan, karena semakin lama pertempuran antara Iswari dan Warsi itu menjadi semakin sengit, sehingga Iswari itu tidak mendapat kesempatan sama sekali berhubungan dengan seorang penghubung. Namun karena pasukan itu telah dipersiapkan dengan masak, maka gerak pasukan itu memang tidak tergantung kepada Iswari atau guru-gurunya. Karena itulah, maka pemimpin pasukan pengawal itu pun pada saatnya telah memberikan isyarat. Seorang penghubung telah melepaskan anak panah Sendaren ke udara. Panah Sendaren itu telah diarahkan ke kedua sayap pasukan Tanah Perdikan itu. Ki Sumbaga, Ki Ajar Tulak dan Ki Kalasembung yang juga mendengar suara panah Sendaren itu pun menjadi berdebar-debar. Sambil bertempur mereka mencoba untuk mengerti, apakah yang akan terjadi. Satu langkah yang bagaimana yang akan diambil oleh para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung yang memimpin pasukan Tanah Perdikan pada sayap-sayapnya telah menangkap isyarat itu. Karena itu, maka sebagaimana telah disepakati, ujung-ujung sayap dari gelar Wulan Tumanggal itu harus berkerut. Pada saat kekuatan pasukan lawan menjadi susut adalah kesempatan untuk mempersempit medan. Perlahan-lahan sejalan dengan tingkat turunnya kemampuan lawan, sehingga di kedua belah pihak, terutama pada pasukan Tanah Perdikan Sembojan sendiri, tidak terlalu banyak jatuh korban. Karena itulah, maka perlahan-lahan rasa-rasanya medan itu memang telah berkerut. Pasukan Tanah Perdikan mulai mendesak dari kedua ujung gelarnya. Kedua orang yang memimpin kedua sayap gelar pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu pun segera mengerahkan kemampuan mereka untuk mengatasi lawan-lawan mereka. Namun Ki Kalasembung dan Ki Ajar Tulak memang orang berilmu tinggi. Mereka pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk menahan gerak pasukan Tanah Perdikan. Jika gelar itu berhasil berkerut, maka gelar itu seakan-akan meremas pasukan dari balik bukit itu. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin keras, orang-orang Tanah Perdikan telah mengerahkan segenap kekuatan untuk memenuhi isyarat yang telah diberikan oleh para pemimpinnya sesuai dengan ketentuan. Justru pada saat-saat daya tahan orang-orang dari balik bukit itu mulai susut, maka orang-orang Tanah Perdikan telah mengerahkan kekuatan mereka yang tersisa. Tetapi tanpa dukungan para pemimpin di sayap, maka orang-orang dari balik bukit yang menjadi bagaikan putus asa itu justru membuat orang-orang Tanah Perdikan menjadi ngeri. Tingkah laku mereka bahkan tidak terkendali lagi. Mereka tidak saja bertempur dengan keras dan kasar, tetapi mereka benar-benar telah menjadi seperti orang gila. Untuk meyakinkan bahwa sayap-sayap itu akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Jati Wulung dan Sambi Wulunglah yang akan dapat ikut menentukan. Karena itu, maka Sambi Wulung pun telah berusaha untuk mendesak Ki Ajar. Namun ia masih berusaha memperingatkan, saatnya hampir tiba Ki Ajar, sadarilah akan keadaan. Kau tidak akan dapat lari dari kenyataan. Persetan kau, geram Ki Ajar. Sambi Wulung masih akan menjawab. Tetapi keris Ki Ajar yang besar itu hampir saja menyambar wajahnya. Namun dalam pada itu, Sambi Wulung pun menyadari, bahwa Ki Ajar itu tidak lagi sekedar mempergunakan ilmu pedangnya yang nampak mengerikan dalam ungkapan sebilah keris yang besar. Tetapi Ki Ajar itu telah merambah pada ilmunya yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka di bawah cahaya bulan, Sambi Wulung kadang-kadang melihat keris itu tidak hanya sebuah. Pada gerakannya yang cepat, kadang-kadang nampak bayangan keris itu menjadi beberapa buah. Sambi Wulung menarik nafas dalam-dalam. Ilmu lawannya memang dapat membingungkannya. Kadang-kadang ia salah memperhitungkan gerak senjata lawannya. Sementara itu, orang-orang dari balik bukit itu masih berpengharapan, apalagi ketika mereka melihat di cahaya bulan, keris Ki Ajar itu bagaikan berubah menjadi semakin banyak. Jika lawan Ki Ajar itu sudah dibinasakan,
maka saya pasukan Tanah Perdikan Sembojan itu akan segera dapat dihancurkan. Ki Ajar itu akan dapat membunuh lawan-lawannya seperti menebas batang ilalang. Namun pemimpin saya pasukan Tanah Perdikan itu ternyata tidak mudah untuk dihancurkan. Apalagi ketika Sambiwulung menyadari bahwa lawannya telah merambah pada ilmunya yang tinggi, maka Sambiwulung pun tidak dapat berbuat lain. Ia pun telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan dengan ilmu yang hampir tidak pernah dipergunakannya jika keadaan tidak sangat memaksa. Namun untuk melawan permainan keris lawannya yang besar yang dilandasi dengan ilmu yang tinggi, sehingga kadang-kadang Sambiwulung menjadi bingung itu, maka Sambiwulung pun telah mulai melepaskan ilmunya pula. Tetapi Sambiwulung tidak ingin membunuh membabi buta. Jika ia melontarkan ilmunya dalam pertempuran yang hampir berdesakan itu, maka korbannya tentu bukan saja lawan-lawannya, tetapi tentu akan dapat menyentuh orang-orang Tanah Perdikan Sembojan sendiri. Karena itu, maka Sambiwulung telah melawan ilmu lawannya dengan ilmu yang khusus pula, namun masih berkisar pada kekuatan panasnya api. Pedang Sambiwulung bukannya pedang yang terpilih. Pedangnya adalah pedang seorang prajurit atau pengawal. Namun di tangannya pedang itu memang memiliki kekuatan yang khusus. Jika keris lawannya yang besar itu di bawah cahaya bulan dapat berubah seolah-olah menjadi lebih banyak sehingga dapat membingungkannya, seakan-akan Ki Ajar itu memanfaatkan cahaya bulan yang kekuning-kuningan itu, maka Sambiwulung justru mengatasi cahaya bulan itu. Daun pedangnya yang terbuat dari baja yang biasa saja itu, tiba-tiba telah berubah warnanya. Daun pedang itu menjadi kemerah-merahan seperti membara. Namun ketika pedang itu berputar semakin keras, maka warna yang kemerah-merahan mengatasi cahaya bulan itu pun telah berubah lagi menjadi kebiru-biruan. Ki Ajar terkejut melihat perubahan wujud senjata lawannya. Apalagi ketika senjata itu kemudian berputar dengan cepat. Yang nampak tidak lebih dari segulung kabut yang berwarna kebiru-biruan. Ki Ajar memang tidak mengira bahwa ia akan bertemu dengan kekuatan yang ternyata bukan saja mampu mengimbanginya. Bahkan kemudian terasa oleh Ki Ajar bahwa ia benar-benar harus berjuang mati-matian untuk melawan pemimpin sayap pasukan Tanah Perdikan itu. Pertempuran antara kedua orang pemimpin di sayap itu pun menjadi semakin sengit. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan yang telah mendapat latihan dengan saksama dalam perang gelar pun telah mengetahui tugas-tugas mereka. Tanpa perintah dari pemimpin sayapnya, yang diketahui sedang bertempur dengan sengitnya, bahkan antara hidup dan mati, maka mereka telah mengambil sikap sebagaimana harus mereka lakukan. Dengan kekuatan yang ada pada mereka, maka para pengawal dan anak-anak muda yang berada pada sayap itu telah berusaha untuk menekan lawannya sehingga arena pertempuran itu berkerut. Sejenak kemudian, maka keadaan pun menjadi semakin jelas. Meskipun Sambiwulung tidak mempergunakan ilmunya yang tertinggi, untuk menjaga agar ilmunya itu tidak justru menyentuh para pengawal Tanah Perdikan sendiri, namun ilmu yang dipergunakannya ternyata telah mampu mengatasi ilmu puncak lawannya. Jika semula Sambiwulung kadang-kadang dibingungkan oleh wujud senjata lawannya yang seakan-akan menjadi lebih dari satu, maka kemudian lawannya lah yang dibingungkan oleh gulungan kabut yang berwarna kebiru-biruan. Meskipun Ki Ajar tahu bahwa yang seakan-akan gulungan kabut itu adalah bayangan putaran pedang lawannya, tetapi setiap kali ia mencoba untuk menyerang, maka senjatanya telah membentur pedang lawannya. Sehingga karena itu, maka sulit bagi Ki Ajar untuk dapat menyusupkan senjatanya apalagi mengenai tubuh lawannya itu. Bahkan dalam serangan-serangan yang cepat silih berganti, ternyata bahwa ujung pedang Sambiwulung telah menyentuh lengan Ki Ajar sehingga segores luka telah menganga. Ki Ajar mengumpat kasar. Terasa betapa lukanya bukan saja menjadi pedih, tetapi luka itu menjadi panas seperti dikoyak api. Ki Ajar yang terluka itu harus segera mengambil jarak. Sementara itu Sambiwulung ternyata juga dengan sengaja memberinya kesempatan. Karena dengan demikian Ki Ajar itu dapat merasa betapa pasukannya telah mendapat tekanan yang berat sekali yang memaksa seluruh gelar itu berkerut. Sementara itu, di sayap yang lain Kalasembung bertempur seperti orang kehilangan akal. Seperti sayap yang dipimpin oleh Sambiwulung, maka sayap yang dipimpin oleh Jatiwulung itu pun telah memaksa orang-orang dari balik bukit untuk mempersempit arena pertempuran. Pada saat yang demikian, maka keseimbangan kekuatan antara kedua kekuatan itu menjadi semakin jelas. Apalagi ketika orang-orang dan balik bukit itu tidak lagi dapat mengharapkan pemimpin-pemimpin mereka untuk mengatasi kesulitan. Ternyata mereka tidak mampu melawan para pemimpin dari Tanah Perdikan dan kemudian bertempur seperti menebas ilalang. Bahkan para pemimpin dari para pengikut Ki Rangga itu telah terluka. Kalasembung pun ternyata tidak lagi mampu menghindari semua serangan Jatiwulung yang semakin lama semakin garang, apalagi ketika Jatiwulung mulai merambah kemampuan ilmunya yang tinggi. Ternyata Kalasembung tidak mampu mengimbangi kegarangan Jatiwulung, meskipun Kalasembung jauh lebih kasar dari lawannya. Betapapun ia mengumpat-umpat dan berteriak-teriak dengan liarnya,
namun justru senjata Jatiwulunglah yang telah mengenai tubuhnya. Bukan sebaliknya. Dengan demikian maka perlahan-lahan medan itu memang berkerut. Sayap-sayap gelar Wulan Tumanggal yang berkerut itu telah memaksakan arena pertempuran menjadi semakin sempit. Sementara itu kekuatan dan kemampuan orang-orang dari balik bukit itu pun menyusut. Ki Sumbaga, bekas seorang perwira pasukan Jipang, mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Selain naluri keprajuritannya, maka laporan-laporan yang sampai kepadanya pun telah mengatakan apa yang telah terjadi di arena pertempuran itu. Tetapi Ki Sumbaga tidak mempunyai cara yang dapat dipergunakan untuk merubah keadaan. Dalam gelar yang utuh, maka pasukan tentu menyediakan kelompok cadangan yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan. Tetapi pasukannya sama sekali tidak mempunyai kekuatan cadangan yang dapat dipanggilnya untuk mengatasi kesulitan. Karena itu, maka jalan satu-satunya yang dapat dilihat oleh Ki Sumbaga untuk menyelamatkan pasukannya adalah menarik diri sebelum kedua ujung sayap lawan terkatup di belakang garis pertempuran. Jika demikian, maka berarti pasukan dari balik bukit itu telah terkepung rapat. Namun tidak mudah untuk melakukannya. Ada banyak perimbangan yang harus dilakukan. Terutama bahwa Ki Sumbaga harus berhubungan lebih dahulu dengan Ki Rangga dan Warsi. Ketika seorang penghubung dikirim oleh Ki Rangga, Ki Sumbaga sama sekali belum sampai pada satu kesimpulan untuk menarik pasukannya. Bahkan terlintas pun sama sekali belum. Namun setelah laporan-laporan terakhir sampai kepadanya, juga tentang kesulitan kedua pemimpin di ujung sayap, maka Ki Sumbaga tidak melihat kemungkinan lain sebelum pasukannya benar-benar hancur. Selagi mereka masih mempunyai kekuatan, maka sambil bergeser ke kaki bukit untuk seterusnya menghindar, mereka dapat mengurangi korban sebanyak-banyaknya. Karena itu, maka beberapa saat kemudian justru Ki Sumbaga lah yang telah mengirimkan pesan kepada Ki Rangga, apa yang paling baik dilakukan. Namun ternyata Ki Rangga berpendirian lain. Ia berharap bahwa Warsi dapat menyelesaikan lawannya lebih dahulu, baru mereka akan mengambil sikap bagi seluruh pasukan. Mungkin mereka memang harus menarik diri. Namun mungkin mereka justru akan dapat menghancur lumatkan para pengawal tanah perdikan sepeninggal Iswari. Ketika sikap itu kemudian diberitahukan kepada Ki Sumbaga, maka agaknya telah terjadi perbedaan sikap di antara kedua pemimpin itu. Untuk beberapa saat Ki Sumbaga masih berusaha bertahan. Namun akhirnya ia tidak melihat keuntungan apapun lagi untuk tetap bertahan. Apalagi ketika ia mendapat laporan bahwa pertempuran antara Warsi dan Iswari ternyata tidak segera dapat diketahui siapakah yang akan menang. Karena itu, maka menurut perhitungan Ki Sumbaga sebagai seorang yang memahami tentang keseimbangan pertempuran serta perhitungan kekuatan, pasukannya tidak akan mungkin dapat bertahan lagi. Sehingga karena itu, maka ia telah mengirimkan lagi seorang penghubung untuk memberitahukan kepada Ki Rangga, bahwa seharusnya pasukannya menarik diri. Katakan kepada Ki Rangga, kita tidak boleh menjadi gila dan kehilangan pertimbangan. Perjuangan kita dipersiapkan untuk waktu yang panjang. Bukan hanya sekedar hari ini. Pesan Ki Sumbaga. Lalu, karena itu maka kita harus menarik diri dan menyelamatkan yang masih mungkin kita selamatkan. Warsi pun harus menyadari keadaan ini. Ia tidak boleh tenggelam pada dendam pribadinya sehingga mengorbankan seluruh pasukan ini. Katakan kepada Ki Rangga, jika Ki Rangga berkeberatan, maka kita akan menarik diri tanpa menghiraukan ia lagi. Mungkin orang-orang sisa gerombolan Kalamerta akan tinggal. Tetapi orang-orangku akan aku selamatkan. Demikianlah ketika pesan itu sampai kepada Ki Rangga, ia benar-benar menjadi bingung. Sementara itu, lawannya nampaknya dengan sengaja membiarkannya mendengar pesan-pesan itu tanpa diganggunya meskipun Kiai Badra sendiri tidak dapat ikut mendengarkannya. Namun ketajaman penggeraita Kiai Badra dapat menduga, apakah yang disampaikan oleh penghubung itu kepadanya. Tetapi Ki Rangga tidak akan dapat menyampaikannya kepada Warsi. Ia sadar, dalam keadaan demikian, maka sulit bagi Warsi untuk mendengarkan pendapat orang lain. Ia telah tenggelam ke dalam arus perasaannya yang sulit untuk dikekang lagi. Untuk mengatasi kesulitannya, maka Ki Rangga telah berkata kepada penghubung itu, beri tanda yang pertama. Tunggu sampai aku sependapat untuk memberikan isyarat berikutnya. Penghubung itu agaknya tanggap akan kesulitan Ki Rangga. Demikian pula Ki Sumbaga. Karena itu, untuk mengatasinya maka Ki Sumbaga yang ada di induk pasukannya itu telah memberikan isyarat pertama kepada seluruh pasukannya. 3 buah anak panah berapi telah naik ke udara. Demikianlah anak panah itu memancar di langit, maka terdengar aba-aba sandi yang memang sudah dipersiapkan oleh para pemimpin pasukan dari balik bukit itu. Ternyata semua orang di dalam pasukan dari balik bukit itu telah mendengar aba-aba itu. Mereka menyadari bahwa mereka harus bersiap-siap untuk menarik diri dari medan. Warsi pun telah mendengar pula aba-aba itu.
Tetapi tanggapannya sebagai diduga oleh Ki Ranggagupita. Yang terdengar adalah suitan nyaring dari mulut Warsi yang sedang bertempur mati-matian itu. Satu isyarat, bahwa pasukannya harus tetap bertahan. Ki Sumbaga yang telah bergeser semakin dekat dengan Ki Rangga akhirnya tidak dapat menerima kebijaksanaan itu. Ia tidak mau mengorbankan orang-orangnya, bekas para prajurit Jipang, hanya karena dendam pribadi Warsi yang bergejolak. Karena itu, maka ia sama sekali tidak menghiraukan isyarat yang diberikan oleh Warsi. Dengan demikian maka sesaat kemudian, Ki Sumbaga telah melepaskan isyarat kedua. Sehingga seluruh pasukannya, terutama bekas para prajurit Jipang serta sanak keluarga mereka yang telah dibina dan dipersiapkan untuk pertempuran itu, menjadi semakin bersiaga untuk mengundurkan diri sebaik-baiknya tanpa meninggalkan korban terlalu banyak di saat penarikan itu terjadi. Ki Sumbaga tidak mau tetap berada di medan dalam keadaan seperti itu, sehingga mereka seakan-akan telah dengan sengaja membunuh diri bersama-sama. Tetapi Warsi yang mendengar isyarat itu menjadi sangat marah. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang telah sepakat berjuang bersamanya. Karena itu, maka ia pun telah bersuit pula dengan nyaringnya untuk mencoba mencegah agar pasukannya itu tidak menarik diri. Namun Ki Sumbaga sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Keadaan menjadi semakin mendesak. Sehingga dengan demikian, maka sekali lagi anak panah berapi telah melambung ke udara disusul oleh teriakan-teriakan para pemimpin kelompok yang memberikan isyarat kepada pasukannya untuk menarik diri. Isyarat itu memang dapat ditangkap sampai ke ujung sayap. Karena itu, maka Ki Ajar pun telah berusaha menyesuaikan dirinya. Tetapi agaknya Sambi Wulung sama sekali tidak memberinya kesempatan. Sehingga dengan demikian, maka Sambi Wulung itu sama sekali tidak membiarkan lawannya itu mengambil jarak sejengkal pun. Orang yang berilmu tinggi seperti Ki Ajar itu pun ternyata mengalami juga kesulitan. Tetapi ia telah memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri sebagaimana isyarat yang diterimanya. Namun bahwa para pengikut Ki Ajar ternyata adalah orang-orang yang setia. Beberapa orang yang melihat kesulitan Ki Ajar melepaskan diri dari lawannya, maka mereka telah menyergap Sambi Wulung tanpa menghiraukan keselamatannya mereka sendiri meskipun mereka melihat seakan-akan gumpalan asap yang berwarna kebiru-biruan di sekitar tubuh Sambi Wulung. Sambi Wulung terkejut. Namun ia justru bergeser surut. Ia tidak bersiap menghadapi keadaan seperti itu. Memang terbersit niat di dalam dirinya untuk dengan serta-merta menyergap mereka dan membantainya tanpa ampun. Namun ada sesuatu yang menahan di dalam dadanya. Orang-orang itu memang bukan lawannya. Jika ia berniat, maka 5 bahkan 10 orang sekalipun akan dapat ditembusnya dengan menghunjamkan pedangnya ke tubuh mereka. Atau bahwa jika ia berniat melepaskan ilmu pamungkasnya, maka orang-orang itu akan dengan segera dapat dibinasakannya. Tetapi justru melihat kesetiaan mereka, Sambi Wulung menjadi terpesona sesaat. Kesempatan itu agaknya telah dipergunakan oleh Ki Ajar yang telah tergores ujung senjata Sambi Wulung. Dengan cepat ia menyelinap di antara para pengikutnya dan hilang di antara mereka. Sambi Wulung memang menjadi marah. Pedangnya tiba-tiba berputar semakin cepat. Tetapi ketika dua sosok terlempar dan jatuh di antara kaki-kaki kawan-kawan mereka sendiri, sekali lagi terasa sesuatu telah menghambatnya. Pedangnya tidak lagi berputar sehingga seakan-akan telah menimbulkan kabut di sekitar tubuhnya. Bahkan kebiru-biruan pada daun pedangnya itu pun seakan-akan telah memudar, sehingga Sambi Wulung harus mengkaji kenyataan bahwa ia telah kehilangan lawannya. Sementara itu, pasukan dari balik bukit itu telah mulai bergerak surut. Perlahan-lahan, beberapa orang bekas prajurit telah memberikan tuntunan bagaimana sebaiknya mereka menarik diri. Tetapi agak berbeda dengan Ki Ajar, maka di sayap lain telah terjadi sikap yang berbeda dari Ki Kalasembung. Semula ia memang melihat isyarat panah api yang melambung di udara. Tetapi di saat-saat ia mempersiapkan diri, maka Ki Kalasembung pun telah mendengar isyarat yang diberikan oleh Warsi. Isyarat yang dikenalnya sebaik-baiknya, sehingga karena itu, maka sayap yang dipimpinnya ternyata telah mengambil sikap sendiri. Dengan garang Ki Kalasembung memerintahkan kepada orang-orangnya untuk tidak menarik diri. Pemimpin kita sedang menyambung nyawa. Isyarat itu adalah perintah. Kita tidak akan menarik diri sebagaimana dilakukan oleh para pengecut yang justru berada di induk pasukan, teriak Ki Kalasembung sambil mengayun-ayunkan senjatanya yang berat. Para pengikutnya, yang sebagian besar adalah bekas para pengikut Kalamerta ternyata sependapat dengan Kalasembung. Mereka telah ditempa oleh keadaan, bahwa mereka adalah landasan tempat para pemimpin mereka berdiri. Karena itu, ketika mereka mendengar isyarat dari Warsi, mereka telah bertekad untuk tetap berada di medan. Dengan demikian, maka para pengikut Kalamerta yang keras dan kasar itu, justru menjadi semakin buas. Mereka bertempur dengan cara apapun juga untuk membinasakan lawan-lawan mereka.
Namun dalam pada itu, sebagian dari pasukan dari balik bukit itu telah mulai bergerak menarik diri dari medan. Sebelum ujung sayap gelar Wulan Tumanggal yang berkerut itu sempat mengurung pasukan lawan, maka pasukan lawan itu sudah bergeser. Namun tidak keseimbangan pada gerak lawan, memang telah menimbulkan persoalan bagi gelar Wulan Tumanggal yang utuh itu. Sehingga dengan demikian, maka para pemimpin dalam gelar itu harus mengambil kebijaksanaan dengan segera. Di sayap yang dipimpin Sambi Wulung, maka telah diperintahkan usaha untuk bergerak melingkar. Tetapi gerak itu ternyata terlalu lamban karena para pengikut Ki Ajar pun telah bergeser surut. Sementara di induk pasukan, sebagian besar pasukan dari balik bukit itu telah bergerak mundur. Tetapi ternyata bahwa Warsi sama sekali tidak menghiraukan keadaan medan. Ia merasa bahwa kesempatan itu adalah kesempatan yang paling baik baginya. Meskipun ia masih belum dapat menentukan siapakah yang akan menang, namun pertempuran antara dirinya dan Iswari saat itu akan dapat menjadi arena takaran, siapakah di antara mereka yang terbaik. Dengan demikian, maka pertempuran antara Warsi dan Iswari itu sama sekali tidak terpengaruh oleh arus pasukan yang mengalir. Bahkan Kirangga pun telah terjebak pula di dalamnya sehingga ia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri, karena ia telah berada di antara para pengawal tanah perdikan bersama Warsi yang sedang bertempur itu. Namun justru karena itu, Kiai Badra tidak lagi mengikat Kirangga itu dalam pertempuran. Dibiarkannya saja Kirangga itu berdiri termangu-mangu mengamati pertempuran antara Warsi dan Iswari. Untuk beberapa saat lamanya memang terjadi gejolak di medan pertempuran itu. Pasukan pengawal tanah perdikan memang berusaha untuk memburu lawan mereka yang menarik diri. Namun pasukan lawan yang sebagian terdiri dari bekas para prajurit serta keluarga mereka yang telah mendapat latihan-latihan dan petunjuk-petunjuk khusus itu tidak mudah untuk melakukannya. Untuk beberapa saat memang terjadi kekisruhan. Apalagi karena orang-orang yang dipimpin oleh Kalasembung mengamuk dengan garangnya. Bahkan dalam kekisruhan itu, mereka telah berhasil menyusup mendekati arena pertempuran antara Warsi dan Iswari. Hampir saja terjadi kelengahan di dalam induk pasukan tanah perdikan ketika sebagian besar dari mereka sibuk mengejar lawan yang menarik diri. Untunglah di antara sejumlah kecil pengawal terdapat orang-orang tua dari tanah perdikan, sehingga mereka dapat ikut membantu menahan arus orang-orang yang sedang mengamuk itu. Namun ketika seorang di antara mereka sempat mendekati Warsi dan berusaha untuk membantunya, maka Warsi itu berteriak nyaring, "Pergi. Jangan ganggu kami. Kami sedang berperang tanding." Pernyataan itu begitu saja terlontar dari mulut Warsi. Namun Iswari pun mempunyai harga diri. Karena itu, maka ia pun telah menyahut, "Bagus. Kita memang sedang berperang tanding." Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyai Soka menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kirangga pun merasa beruntung, bahwa keduanya telah bersepakat untuk memasuki perang tanding, sehingga tidak ada orang lain yang akan dapat membantunya. Medan pertempuran itu untuk sementara memang menjadi tidak menentu. Sebagian dari para pengawal tanah perdikan memang berusaha memburu lawan-lawan mereka yang melarikan diri. Tetapi ternyata hal itu tidak mudah mereka lakukan. Dengan pengalaman yang luas bekas prajurit-prajurit Jipang itu ternyata mampu menarik pasukannya menuju ke tebing, sehingga akhirnya mereka berpencar sambil memanjat naik. Mereka menyelinap di antara gerumbul-gerumbul perdu yang tumbuh liar di lereng di antara batu-batu padas dan lekuk-lekuk tanah berkapur. Ternyata bahwa tidak terlalu mudah untuk mengejar mereka. Meskipun 1-2 orang memang dapat ditangkap, namun sebagian besar dari mereka berhasil lolos dan hilang di tebing yang liar itu. Berbeda dengan mereka, maka orang-orang yang dipimpin oleh Kalasembung telah bertempur tanpa perhitungan. Mereka menyerang membabi buta, sementara sebagian besar para pengawal meninggalkan gelar. Sementara itu Kiranggalah yang masih sempat membuat perhitungan tersendiri. Ketika Warsi dan Iswari sudah jelas memasuki perang tanding, maka Kirangga itu pun telah memberi isyarat kepada para pengikut Kalasembung itu. Selagi orang-orang yang mengejar pasukan yang mundur itu belum kembali, maka Kirangga ingin juga menyelamatkan sisa-sisa orang yang masih ada. Karena itu, maka terdengar isyarat yang diberikan oleh Kirangga. Suitan nyaring telah menggetarkan udara. Warsi sendiri, yang memang sudah menyatakan dirinya berperang tanding, tidak menghiraukan lagi apa yang terjadi di medan pertempuran itu. Ia hanya berniat untuk membunuh Iswari. Semua yang pernah diangan-angankan telah dilupakannya. Tentang tanah perdikan Sembojan, tentang anak-anaknya yang harus merebut kekuatan di tanah perdikan itu, landasan bagi langkah berikutnya untuk mencapai Pajang dan angan-angan yang lain telah tenggelam dalam arus dendamnya yang membara. Kalasembung memang menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika isyarat itu diulangi lagi, maka Kalasembung tidak dapat berbuat lain. Ia pun telah mengulangi isyarat itu pula sehingga para pengikutnya menjadi yakin bahwa para pemimpin mereka menghendaki mereka meninggalkan medan.
Kalasembung tidak sempat berusaha mengetahui apa yang terjadi dengan Warsi dan Kirangga. Tetapi ia yakin bahwa isyarat itu telah diberikan oleh Kirangga Gupita sendiri. Karena itu, maka sebelum orang-orang yang mengejar pasukan yang menarik diri terdahulu kembali, maka Kalasembung berusaha membawa orang-orangnya untuk menyelamatkan diri. Namun ternyata nasibnya lah yang malang. Jatiwulung benar-benar tidak mau melepaskannya. Ternyata Jatiwulung yang menjadi sangat marah karena sikap Kalasembung dan orang-orangnya yang menjadi gila dan hampir saja sempat menerobos arena pertempuran antara Warsi dan Iswari justru diindu pasukan di saat para pengawal mengejar lawan-lawannya, benar-benar tidak mau membiarkannya lari. Kalasembung sendiri memang berusaha untuk membawa orang-orangnya meninggalkan medan. Tetapi karena Jatiwulung sama sekali tidak memberinya kesempatan lagi, maka sambil menarik diri Kalasembung harus bertempur terus. Sekali-sekali ia sempat melepaskan pertempuran itu dan berloncatan menjauh dengan loncatan-loncatan panjang didorong oleh kemampuan ilmunya. Namun Jatiwulung pun mampu pula menyusulnya dan langsung melibatnya kembali dalam pertempuran yang sengit. Beberapa orang pengikut Kalasembung memang berusaha untuk membantunya. Tetapi para pengawal yang semula berada di sayap yang dipimpin oleh Jatiwulung itu pun telah menyusul mereka pula, sehingga mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membantu pemimpinnya. Bagaimanapun juga liarnya, ternyata Kalasembung termasuk orang yang bertanggung jawab. Meskipun ia sendiri berada dalam kesulitan, namun ia masih juga sempat memberikan isyarat agar orang-orangnya berusaha menyelamatkan diri dari medan yang garang itu. Tetapi Kalasembung sendiri harus bertempur menghadapi Jatiwulung yang marah itu. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, Kalasembung memutar bindinya. Bindi bergerigi yang mendebarkan. Meskipun bindi itu cukup berat, tetapi di tangan Kalasembung nampaknya tidak lebih berat dari sebatang lidi. Tetapi Jatiwulung memiliki banyak kelebihan dari Kalasembung. Karena itu ketika kemarahannya tidak terbendung lagi, maka Jatiwulung pun tidak lagi mempunyai pertimbangan lain. Dengan mengerahkan kecepatan geraknya didasari dengan kemampuan ilmu dan tenaga cadangannya, maka ujung pedang Jatiwulung pun telah mampu menyusup di antara bindi Kalasembung. Kalasembung terkejut, ia merasa kulitnya tergores oleh ujung pedang Jatiwulung. Karena itu, maka ia pun memutar bindinya yang bergerigi itu lebih cepat. Diayunkannya bindi itu mengarah langsung ke kepala lawannya, ketika sekali lagi Jatiwulung berusaha menembus pertahanannya. Namun Jatiwulung cukup tangkas. Dengan bergeser ke samping ia berhasil membebaskan kepalanya dari ayunan bindi itu, meskipun terasa angin ayunannya menampar wajahnya. Namun tepat pada saat itu, Jatiwulung telah berputar bertumpu pada satu kakinya, sementara tangannya terjulur lurus sambil menggenggam pedangnya. Terdengar Kalasembung mengumpat kasar. Ujung pedang Jatiwulung sekali lagi tergores di dadanya, sehingga Kalasembung itu terdorong beberapa langkah surut. Ternyata Jatiwulung tidak membiarkan lawannya itu memperbaiki keadaannya. Dengan loncatan yang cepat serta pedang terjulur lurus ke depan, Jatiwulung telah memburunya. Tidak ada kesempatan sama sekali bagi Kalasembung untuk berbuat sesuatu. Ia memang mencoba untuk menangkis dengan bindinya yang berat. Tetapi ternyata Kalasembung itu terlambat, sehingga pedang Jatiwulung telah menghunjam jantungnya. Kalasembung mengerang kesakitan. Dengan penuh kebencian itu memandang Jatiwulung yang marah itu. Namun Kalasembung tidak sempat berbuat apapun juga. Ketika Jatiwulung kemudian menarik pedangnya, maka Kalasembung itu pun kemudian telah jatuh terjerembab di tanah. Jatiwulung berdiri termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang di sekelilingnya, maka dilihatnya para pengawal masih berusaha mengejar orang-orang yang melarikan diri. Namun agaknya orang-orang yang melarikan diri itu telah memanfaatkan setiap pepohonan, batang-batang perdu dan tanaman di sawah untuk menyelamatkan diri. Sejenak Jatiwulung bagaikan membeku. Namun kemudian ia pun telah berpaling ke arena pertempuran antara Warsi dan Iswari yang dikelilingi oleh beberapa orang pengawal tanah perdikan Sembojan. Sementara para pengikut Kalasembung yang berhasil menyusup ke induk gelar telah dilumpuhkan. Selangkah demi selangkah Jatiwulung mendekati arena itu. Di bawah cahaya bulan ia melihat orang-orang tua tanah perdikan berada di dalam arena. Demikian pula Kirangga. Menilik sikap kedua orang yang bertempur itu, maka Jatiwulung mengambil kesimpulan bahwa mereka agaknya telah bersepakat untuk berperang tanding. Sejenak Jatiwulung mengamati orang-orang lain di keliling arena itu. Beberapa kali ia harus bergeser untuk dapat melihat dengan jelas siapa saja yang berada di antara mereka. Namun Jatiwulung tidak menemukan Sambiwulung. Jatiwulung menjadi berdebar-debar. Menurut pendapatnya, Sambiwulung tentu sedang ikut bersama para pengawal mengejar orang-orang dari balik bukit yang melarikan diri. Namun bagaimanapun juga ia merasa cemas, bahwa lawan Sambiwulung adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Untuk beberapa saat lamanya,
Jatiwulung tidak menghiraukan pertempuran di arena itu. Menurut pendapatnya di tempat itu sudah terdapat orang-orang tua yang berilmu sangat tinggi, sehingga segala sesuatunya akan dapat mereka selesaikan. Tetapi yang kemudian menjadi perhatiannya adalah Sambi Wulung. Karena itu, maka Jatiwulung pun telah melangkah justru menjauhi arena itu menuju ke bukit. Ia bergeser melintasi arah pasukan induk ke arah sayap yang lain. Kemudian mengikuti jejak dari pasukan lawan yang menarik diri disusul oleh pasukan tanah perdikan Sembojan. Sambil melangkah, Jatiwulung mengamati tubuh-tubuh yang terkapar. Meskipun ia yakin akan kemampuan saudara seperguruannya, namun dalam pertempuran segala sesuatu dapat saja terjadi. Dalam siraman cahaya bulan Jatiwulung melangkah selangkah demi selangkah dengan pedang masih tetap di tangannya. Jatiwulung terkejut ketika ia melihat dua sosok tubuh yang bergerak di antara batang padi. Nampaknya kedua sosok tubuh itu berusaha untuk bangkit. Kebencian dan dendam masih menyala di dalam hati keduanya. Meskipun keduanya sudah terluka parah, namun keduanya masih berusaha menyerang Jatiwulung. Betapapun kemarahan masih saja terasa panas di dadanya, tetapi menghadapi kedua orang yang sudah tidak berdaya itu Jatiwulung memang tidak melawan. Ia hanya bergeser saja selangkah-selangkah menghindari serangan keduanya yang sudah hampir tidak bertenaga sama sekali itu. Namun dari mereka Jatiwulung dapat menangkap betapa dendam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, sehingga mampu menunjukkan kelebihan dari kewajaran. Tetapi itu pun tidak lama. Kedua orang itu pun kemudian telah terjatuh lagi di sawah berlumpur. Dengan demikian, maka tiba-tiba saja Jatiwulung teringat akan pertempuran antara dua orang yang saling mendendam di arena. Antara Warsi dan Iswari. Apapun alasan mereka bertempur, namun keduanya benar-benar telah dicengkam oleh dendam yang tiada taranya. Karena itu, maka Jatiwulung pun menjadi ragu-ragu sesaat. Namun akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke lingkaran pertempuran yang nampaknya masih berlangsung dengan dahsyatnya. Jatiwulung tidak menyibak dan berdiri di paling depan. Ia masih memperhitungkan kemungkinan bahwa ada di antara orang-orang yang dibawa oleh Warsi atau Kirangga Gupita dari padepokan yang dihuni oleh Puguh, sehingga orang itu dapat mengenalinya. Karena itu, maka ia justru telah berusaha untuk bersembunyi di bayangan orang-orang yang berkerumun di sekeliling arena itu. Namun dalam pada itu, ternyata orang-orang yang mengelilingi arena pertempuran itu menjadi bingung melihat apa yang telah terjadi. Ternyata Warsi dan Iswari masih ingin memperlihatkan kemampuan mereka mempergunakan senjata. Warsi masih bertempur dengan rantainya, sementara Iswari menggenggam sepasang pedang di sepasang tangannya. Ternyata keduanya memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dilandasi dengan kemampuan mereka bermain senjata yang didukung oleh tingkat tenaga cadangan mereka yang tinggi pula, maka pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang sulit untuk dimengerti oleh kebanyakan para pengawal tanah perdikan. Mereka menganggap rantai di tangan Warsi sebagai senjata yang ajaib. Bahkan mereka yang telah pernah mendengar bahwa Warsi telah menghubungkan kemampuannya dengan cahaya bulan, sekali-sekali telah menengadahkan wajahnya ke langit, menatap bulan yang bulat kekuning-kuningan dengan cahayanya yang cantik. Beberapa orang justru menjadi cemas. Mereka menganggap bahwa pengaruh cahaya bulanlah yang telah membuat senjata Warsi menjadi aneh. Rantai yang lentur itu kadang-kadang justru menjadi tongkat yang panjang dan kuat yang terayun-ayun mengerikan. Namun tiba-tiba saja rantai itu telah menjadi lentur kembali dan bahkan bergerak melingkar-lingkar seperti juntai sebuah cambuk. Bersambung ke episode 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.